Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NPM 1811-11155. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Aktivitas Selektif Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Eka Suci Indriasari, MPDI. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan hak dan kewajiban dari pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pendidik. Pendidik adalah seseorang yang memberikan ilmu atau pengetahuan yang baru. Itu disebut dengan pendidik. Dan adapun hak dan kewajiban dari pendidik tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 Nomor 14 Tahun 2005, yaitu yang pertama. Dan adapun hak yang pertama dari pendidik adalah memperoleh penghasilan di atas standar minimum, dan yang kedua, memperoleh keamanan atau kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Yang ketiga, memperoleh atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang baik untuk menjadikan suatu proses pembelajaran yang baik demi kelancaran pembelajaran bersama. Dan adapun yang keempat, sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Dan adapun yang sekarang, kewajiban dari pendidik. Dan adapun kewajiban dari pendidik yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran secara bermutu, dan serta menilai bahkan mengevaluasi hasil pembelajaran yang baik. Dan yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan yang ketiga, bertindak secara objektif serta menjunjung tinggi nilai perundang-undangan. Dan adapun hak dan kewajiban dari peserta didik adalah yang pertama. Yang pertama adalah berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, berhak untuk mendapatkan pengendalian diri, dan yang ketiga, berhak untuk mendapatkan teman, dan berhak untuk melakukan apa yang diinginkan, serta mendapatkan perlakuan yang sama terhadap guru-guru yang lainnya. Adapun kewajiban dari peserta didik yang pertama adalah wajib untuk mengerjakan bahkan mengumpulkan tugas tepat dengan waktunya. Wajib menghargai guru dan staf pendidik yang lainnya, serta berhak untuk menolong sama teman untuk saling menjaga. Dan adapun hambatan dari proses belajar mengajar adalah yang terdiri atas dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas dari fisiologi dan psikologis siswa, yakni dari jasmani, kesehatan, dan aktivitas siswa, serta kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi dari peserta didik tersebut. Dan adapun dari faktor eksternal adalah dari faktor lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan teman sebaya. Dan adapun dari faktor lingkungan sekolah adalah metode belajar, kurikulum, sarana dan prasarananya, dan bahkan cara pendidik itu mengajar seperti apa. Dan adapun dari faktor lingkungan keluarga adalah pola asuh yang digunakan orang tua dalam mendidik anaknya, serta hubungan anak dan keluarga, dan suasana keadaan rumahnya. Dan yang terakhir ada lingkungan teman sebaya, yakni sangat berpengaruh sekali karena dalam lingkungan teman ini bisa memacu bahkan berpotensi untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Jika teman sebaya mereka aktif, mereka akan tetap aktif. Sedangkan jika mereka malu atau minder, mereka akan sulit untuk memahami pelan pembelajaran tersebut. Solusi dari
Hambatan-hambatan tersebut dari faktor internal, yakni memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada peserta didik yang lainnya, dan membangun serta meningkatkan minat dari peserta didik tersebut untuk melakukan pembelajaran. Dan adapun dari faktor eksternal, yakni lingkungan sekolah, guru bersikap adil kepada seluruh peserta didiknya, dan guru menjadi panutan atau tauladan yang baik kepada peserta didik yang lainnya. Dan guru juga harus bahkan menggunakan metode yang menyenangkan supaya tidak bosan peserta didik jika sedang melakukan proses pembelajaran. Bahkan guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dari peserta didiknya dan kondisi keamanan dan kenyamanan dari kelas tersebut. Ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah yaitu menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi standar akademik, yaitu minimal S1 atau D4, melalui program sertifikasi guru dan memberikan diklat ataupun pelatihan bagi guru-guru, serta senantiasa menghasilkan karya-karya yang produktif untuk proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Yang pertama ada kurikulum, kebijakan pendidikan, metode dan strategi, kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran, dan pendidiknya yang terlatih, berpengalaman, bahkan profesional, sehingga akan menciptakan suasana pendidikan atau pembelajaran yang baik dan sehingga efektif dalam pembelajaran. Dan adapun contohnya, di sini kita bisa memenuhi sarana dan prasarana yang belum memadai dan menciptakan atau menggunakan metode dan strategi yang menyenangkan atau berinovasi sehingga pembelajaran tidak monoton dan peserta didik pun tidak bosan dalam proses pembelajaran. Di sisi lain juga, sebagai pendidik harus menguasai materi, berpendidikan luas, berpengetahuan, bahkan profesionalismenya dalam pembelajaran. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya bola atau mendunia. Secara istilah, globalisasi adalah suatu tatanan masyarakat yang mendunia, yang tidak mengenal batas-batas wilayah tersebut lagi. Dan adapun dampak positif dan dampak negatif dari adanya globalisasi ini, adalah kita sangat mudah, kita sangat cepat memahami informasi suatu yang sedang terjadi, dan kita juga bisa menerima kabar dan bahkan menanyai info tentang apa yang sedang terjadi tersebut. Dan adapun dampak negatifnya, salah satu contohnya suka mengikuti atau tradisi kebarat-baratan atau westernisasi, sehingga melupakan tradisi-tradisi yang telah ada. Adapun contoh dari globalisasi dalam bidang teknologi, yang pertama ada handphone, laptop, tab, iPhone, dan lain sebagainya. Globalisasi ini sangat berdampak sekali bagi tradisi pesantren. Namun, di sisi lain pesantren bisa mengimbangi antara globalisasi dan tradisi yang lama, sehingga pesantren ini tidak mengikuti tren-tren yang terbaru. Beliau dapat mengimbangi antara tradisi dan yang sekarang. Dan adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam bidang globalisasi ini, yang pertama, tantangan dalam bidang ilmu komunikasi atau dengan teknologi, dan tantangan dalam menghadapi situasi tradisi-tradisi kebarat-baratan yang akan masuk dalam suasana pendidikan Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya pendidikan pesantren dan pendidikan modern ini akan melahirkan para pemikir-pemikir Islam
yang cakap dan akan berpengetahuan tinggi. Adapun tantangan dalam tradisi barat ini, dalam pesantren tidak mengikuti tradisi tersebut. Namun, dalam pesantren ini masih menggunakan nilai-nilai tradisional seperti pesantren Salafi, tetapi landasan utama dalam pendidikan Islam transformatif itu ada 3 macam. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan adapun tujuan dari pendidikan Islam transformatif ini adalah yakni menjadikan manusia yang bertakwa, manusia yang dapat mencapai falah, sukses dunia dan akhirat. Dan adapun tujuan utama dari pendidikan Islam transformatif ini adalah mencapai ma'rifatullah atau bertakwa kepadanya. Dan adapun pendidikan Islam transformatif, paradigmanya terdiri dari 3 macam. Yang pertama paradigma pendidikan konservatif, paradigma pendidikan liberal, dan paradigma pendidikan kritis. Paradigma pendidikan konservatif ini dapat diartikan bahwa kita tidak dapat melakukan atau merencanakan sesuatu dikarenakan hanya Tuhanlah yang dapat atau mampu merencanakan sesuatu kehendak terhadap masyarakat atau manusianya. Dan adapun paradigma pendidikan liberal ini implementasinya atau implikasinya dalam pendidikan sekolah adalah pembuatan ranking atau untuk menentukan murid terbaik. Nah, ini merupakan implikasi dari paradigma pendidikan liberal. Dan adapun paradigma pendidikan kritis adalah menjadikan manusia berpikir kritis untuk menciptakan ruang dan memberitahu siapa yang tidak keadilan dan untuk memanusiakan manusia kembali kepada fitrahnya. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.